Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam hikmatologi serial proses berpikir untuk melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama dan kepercayaan yang kita yakini. Bangsa Indonesia tentu tidak satu pun yang tidak mempercayai Allah Tuhan yang Maha Rahman. Karena siapapun yang ateisme di bumi Indonesia tercinta ini, maka jika itu warga negara tidak mengindahkan falsafah Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara politik, maka kita berbicara basmalah. Kita berbicara bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena Allah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam itu memberikan rahmatnya kepada seluruh alam semesta tanpa kecuali. Bahkan siapapun, termasuk yang paling membenci Tuhan karena sistem syariat atau peraturannya, semuanya diberikan rahmat oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, pertalian dengan itu, maka setiap diri adalah pelaku politik. Karena setiap diri, siapapun mereka, kecuali, mohon maaf, orang gila, semua adalah pelaku politik untuk dirinya. Yang dianugerahi kepemimpinan, mereka adalah pelaku politik yang harus menjalankan, dalam bahasa era Soekarno, amanat penderitaan rakyat. Karena itu buku merah yang ada di sebelah kami ini, ya, di belakang kami, pedoman Kabinet Ampera, amanat penderitaan rakyat. Maknanya bahwa siapapun pemimpin di negeri Indonesia tercinta yang berdasar Pancasila itu berkewajiban untuk mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Apakah semua rakyat Indonesia menderita? Tidak demikian. Secara konseptual, yang dimaksudkan dengan Kabinet Ampera di masa Bung Karno, dengan beragam kementeriannya, maka dimaksudkan jangan ada rakyat Indonesia, jangan ada penduduk bumi Nusantara ini yang menderita. Karena itu cita-cita luhur secara politik terlukis indah di dalam sila yang kelima, yakni adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk sekedar dihafal, namun kita harus mampu mengejawantahkan. Kalau Plato berpendapat manusia itu adalah zoon politikon, manusia itu adalah makhluk politik, maka pendapat Plato ini selaras dengan Maliki Yaumiddin. Jangan sampai kita gagap terperangkap dengan terjemahan
yang menguasai hari kiamat. Jangan sampai seperti itu. Namun harus dipahami bimakna bahwa Allah itu maha kuasa, menguasai sebelum segala ciptaannya ada, diciptakan oleh Allah Maha Pencipta, hingga nanti seluruh ciptaannya itu karena kiamat diluluh lantakkan, dan semua manusia hidup di alam akhirat, alam keabadian. Tentu hal ini bagi mereka yang mengimani hari akhir. Agama-agama samawi menempatkan keimanan hari akhir itu untuk memberikan satu dorongan di samping keimanannya agar manusia berbuat lebih baik. Tidak sekedar untuk dirinya, untuk keluarganya, tidak. Namun perbuatan baik itu harus terejawanta, termanifestasi di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berdesa, berkelurahan, berbangsa, bernegara, antar bangsa, antar negara. Nah, dengan cara seperti itu, maka negara yang aman, damai, sentosa, tidak saling mencaci dan mencela dapat dipelihara. Jadi bagi yang mukminin dan mukminat cukup mengejawantakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sadar bahwa Allah merahmati, mencintai segala ciptaannya, termasuk yang diharamkan sekalipun dicintai, namun tidak direkomendasi untuk dinikmati sebagai hidangan. Maka tidak ada alasan bagi orang yang beriman membenci sesama manusia. Inilah makna dari ketuhanan yang Maha Esa yang dimiliki oleh Pancasila. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa makna ketuhanan yang Maha Esa itu tidak pernah akan bertentangan dengan seluruh agama yang ada di Indonesia, seluruh kepercayaan yang ada di Indonesia. Karena agama dan kepercayaan nenek moyang kita kulminasinya sama, yakni di atas segala manusia maka ada Allah Tuhan Sang Yang Widiwasa Gusti yang membaguskan hati, agar hati senantiasa terpelihara bagus dalam sikap dan perbuatan sebagai anak bangsa. Maka memelihara hati adalah keniscayaan. Agim dalam bukunya, ceramah-ceramahnya bertutur tentang manajemen kolbu. Kami pun menulis di blogspot kami, Indarwanto Hikmatullah, bisa dikunjungi. Berpikir dengan kolbu, bukan semata-mata otak. Dari kolbu meyakini seluruh kitab suci, kemudian dari ayat-ayat kitab suci kita mencoba memahami secara spiritual, secara intelektual, sehingga moral diri, moral masyarakat dan anak bangsa benar-benar mampu mewujudkan Pancasila. Jadi kalau harus ada revolusi, maka revolusi totalitas sesuai dengan sila Pancasila dalam makna yang terejawanta. Setiap hari orang mukmin mukminat merevolusi diri lewat syahadat. Setiap hari mukminin dan mukminat merevolusi lewat perikemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap hari
mukminin mukminat, niscaya ada ukhuwah Islamiyah. Ketika kita berbicara ukhuwah Islamiyah, maka berarti persaudaraan yang tidak dibatasi oleh ras, suku, bangsa, budaya, agama, dan apapun. Pada saat bangsa ini ingin menyusun rancangan menjadi program, jadi mestinya kalau di tingkat pusat itu bukan program nasional. Kalau program itu sudah yang harus diejawantah. Di tingkat nasional itu benar ketika Bung Karno itu dengan doktrin revolusinya. Kemudian oleh Pak Harto disempurnakan lagi menjadi garis-garis besar haluan negara. Kita tidak boleh alergi dengan pemimpin-pemimpin yang telah mendahului. Karena di atas kekurangannya, kelebihannya pasti ada. Nah, tanpa garis-garis rancangan yang strategis, maka mestinya program tidak bisa disusun, tidak bisa diejawantahkan. Jadi logikanya harus ada keputusan strategis, kemudian ada program, dan ada juknis untuk terapan. Jadi di wilayah pemerintah pusat itu tidak mengurusi program, tetapi mengurusi strategi nasional. Kan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Bangsa ini sungguh harus bersyukur kepada Allah karena memiliki ideologi yang sangat paripurna, Pancasila. Tinggal kita mengejawantahkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.